Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan. AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu usaha dan atau kegiatan untuk proses perizinan. Adapun tujuan AMDAL untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Adapun fungsi AMDAL yaitu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak atau lingkungan hidup, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Lalu, manfaat AMDAL adalah untuk mengetahui sejak awal dampak positif dan dampak negatif akibat kegiatan proyek, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, dan menghemat penggunaan sumber daya alam. AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Adapun bidang-bidang wajib AMDAL yaitu bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaga nukliran, dan bidang pengelolaan limbah B3. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang bidang perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lokasi yang kami tinjau berada di Lorong Kebun Gede 1, RT 14, RW 06, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Saat kami melakukan peninjauan, terdapat banyak sampah di daerah permukiman dikarenakan limbah rumah tangga. Pak, perkenalkan Pak, saya Berlian dari mahasiswa sipil Polsri. Dengan Bapak siapa saya bicara? Pak Yanto, RT 14, Kelurahan 32 Ilir. Orang 30 ini, Pak. Jadi kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Mengenai keadaan sekitar di lingkungan Bapak ini selaku RT juga, Pak ya. Jadi pertanyaan pertamanya itu, Pak, ini apakah penyebab pertama yang membuat lingkungan ini penuh sampah, Pak? Yang jelas penyebab pertama itu ya kebiasaan daripada masyarakatnya sendiri, karena memang sudah banyak sampah, jadi
masyarakat yang lain itu tinggal nambahin gitu. Gitu ya. Jadi susah untuk dikembalikan seperti semula. Terus bagaimana Pak untuk pengolahan sampah rumah tangga di sini? Pengolahan sampah di sini ya kita juga tidak bisa menyalahkan daripada masyarakat, karena di RT di sekitaran kita ini RT 14 itu memang tidak ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah nggak ada. Jadi mungkin tempatnya juga tidak disediakan oleh pemerintah. Jadi masyarakat tadi bingung, karena kalau dia membuang di tempat yang lain, masyarakat setempat juga tidak mengizinkan. Disitulah kelemahan kesulitan masyarakat sini, sehingga sampah di sini menumpuk di sini lah. Tidak ada tempat pembuangan akhir. Karena sekian banyak sampah ini pastinya ada Pak ya dampak negatif dari lingkungan di sini Pak ya? Oh jelas, kalau dampak negatifnya jelas, terutama penyakit, itu kuman-kuman seperti laler, itu yang penyebab daripada penyakit, sehingga bila menempel ke tubuh manusia akan menyebabkan penyakit kulit, makanan dia menempel akan menjadi bakteri, sehingga mengakibatkan kita juga makan juga akhirnya ada penyakitnya juga nanti, sehingga apa yang kita makan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk kesehatannya gitu. Gitu ya Pak ya? Yeah. Sekarang Bapak selaku ketua RT di sini Pak, ada nggak sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk permasalahan sampah di lingkungan Bapak ini? Ya jelas dong, kita juga harus mengharapkan di sini, saya sebagai RT ketua RT di sini mengharapkan ya kita juga kepengen daerah kita nih bersih seperti daerah-daerah yang lain gitu, tidak penuh sampah seperti ini. Ya kalau kita penuh seperti ini ya jelas kita juga lingkungan kita juga tercemar, terus penyakit juga mudah datang. Nah cuman harapan kami kepada pemerintah ya mungkin salah satunya harus menyediakan tempat sampah sehingga masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan seperti ini. Faktor yang menyebabkan pencemaran terjadi: kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepedulian pada lingkungan sekitar, minimnya fasilitas tempat untuk pembuangan sampah, sehingga sampah tidak dikumpulkan menjadi satu, yang akhirnya akan dipindahkan pada pembuangan akhir tidak terlaksana. Ya baik Pak, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nama saya Gina Aprilia. Saya di sini mau izin mewawancarai Bapak mengenai lingkungan di tempat ini. Ya. Dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Rohan Sukri. Oh Bapak Rohan Sukri. Ya. Jadi Pak, pertanyaannya adalah dari mana asal muasal sampah yang ada di sini? Dari masyarakat lingkungan di sini tanpa mengetahui oleh masyarakat yang lain. Jadi seluruh sampah itu dibuangnya di sungai ini, sehingga terbuntu lah ini. Adakah Pak kepedulian atau kesadaran warga sekitar mengenai masalah pada lingkungan di Kalau sini? masyarakat tidak ada kesadaran, malahan diberi pengetahuan bahwa sampah ini jangan dibuang ke sungai, tapi masyarakat tidak peduli karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Ya. Jadi buang ke sungai. Pak, kalau bentuk lingkungan ini dahulu sama sekarang itu sama atau berbeda? Enggak, lain. Dulu airnya mengalir, Ya. enggak ada sampah. Nah sekarang dengan masyarakat banyak, semua penduduk ini lain dan suku Kumbering, suku semuanya jadi campur aduk, sehingga yang ada istilah toke bawang dibuang di sini, dia malas untuk keluar dari lingkungan di masyarakat sini. Sumber dari pencemaran yang terjadi adalah: yang pertama, kegiatan rumah tangga dan perseorangan yang tinggal pada lingkungan tersebut berupa limbah organik dan anorganik. Dan yang kedua, berasal dari kegiatan industri rumahan atau usaha rumahan bawang merah yang dilakukan masyarakat berupa limbah tak terpakai atau sisa dari usaha tersebut. Baik Bu, di sini saya dengan Renenda Vero, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ingin bertanya sebentar Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Leti. Bu Leti. Bagaimana sampah-sampah di sini bisa menumpuk kemudian bisa menjadi banyak Ibu? Ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungannya dulu. Ini kan padahal sudah disering dibersihkan, kayak buang sampah lagi. Itu Apa yang terjadi bila turun hujan yang lebat Bu pada daerah sekitar sini? ya kalau di sini tidak terlalu banjir, cuman ini kan ya kalau banjir yang pasang itu yang sering
ini sampahnya jadi naik meluap di sini. Terus juga menyebabkan jadi bau ya Bu, Heeh. lingkungan sekitar. Bagaimana sistem aliran atau pengaliran air limbah pada lingkungan di sini Bu? Kayaknya kurang. Sejak di dam ini kan. Jadinya kalau isinya masihlah banyak tergenang. Kalau dulu tidak ada kan kering, jadi lemak kalau buang busi sampahnya. Dampak akibat lingkungan yang tercemar. Yang pertama, banjir. Akibat dari terhambatnya sistem pengaliran air oleh limbah sampah. Yang kedua, bau tak sedap. Akibat dari limbah sampah yang menumpuk. Yang ketiga, tempat nyamuk berkembang biak. Akibat dari lingkungan yang lembab dan kotor oleh limbah sampah. Yang keempat, munculnya berbagai penyakit. Kesimpulannya adalah permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun faktor yang mendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta karakteristik fisik alami. Penataan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan berbagai program, antara lain adalah 1. Perbaikan fisik kawasan. Perbaikan permukiman kumuh dengan cara memperbaiki lingkungan fisik dan fasilitas publik dalam komunitas, namun dengan tetap mempertahankan lokasi, karakter, dan struktur sosial masyarakat lokal. 2. Penataan tata letak kawasan. Penataan tata letak kawasan merupakan cara yang sistematis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan hunian dalam sebuah kawasan melalui penataan ulang pada tata letak rumah dan jalan. 3. Pembangunan kembali. Kegiatan rekonstruksi ini berarti pembangunan kembali kawasan di atas lahan yang sama. 4. Pembagian lahan. Pembagian lahan adalah strategi penataan kawasan permukiman kumuh yang bertujuan agar pemilik lahan dan masyarakat mau berbagi lahannya untuk kebermanfaatan bersama. 5. Pemindahan menuju lokasi baru. Pemindahan menuju lokasi baru atau relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh agar dapat menata kembali dan melanjutkan kehidupan di tempat yang baru. Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Mundur lagi. 1, 2. Amdal lah, kajian mengenai dampak. Ada. Ini lagi, baby.